Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya masih di channel Penerimaan Official. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat semuanya teman-teman ya. Sekarang itu tanggal 12 April tahun 2023 teman-teman ya. Jadi pendaftaran itu diperpanjang sampai tanggal 17 April 2023. Yang awalnya tadi itu sampai tanggal 14 April 2023. Sekarang diperpanjang sampai tanggal 17 April 2023. Oke, semangat terus teman-teman ya. Karena masih ada kesempatan. Bagi yang belum daftar online, silakan segera daftar online. Yang belum verifikasi ke Polres atau ke Polda, silakan verifikasi ke Polres dan ke Polda teman-teman. Segera. Karena alhamdulillah ini diperpanjang sampai tanggal 17 April teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan contoh tentang beberapa berkas yang akan teman-teman bawa pada saat verifikasi. Terutama berkas pernyataan, permohonan, persetujuan. Saya akan berikan contohnya. Dan saya akan berikan apa saja yang perlu diisi di berkas tersebut dan ditandatangani oleh siapa saja berkas tersebut. Dimana cara mengambil surat pernyataan ini? Nah, teman-teman, surat pernyataan ini, surat persetujuan dan surat permohonan ini bisa teman-teman dapati pada saat teman-teman mengunjungi alamat situs www.penerimaan.polri.go.id, lalu teman-teman klik daftar di golongan yang teman-teman pilih, Akpol, Bintara atau Tamtama. Klik daftar, nanti di atas ada klik berkas download di sini. Nah, itu teman-teman klik, maka nanti secara otomatis akan mendownload semua berkas pernyataan, semua berkas persetujuan dan permohonan yang harus teman-teman isi dan harus teman-teman bawa pada saat verifikasi ke Polres atau ke Polda. Jadi seluruh berkas itu diketik teman-teman ya, diketik menggunakan PC atau laptop, tidak ada yang tulis tangan teman-teman ya. Kecuali surat permohonan. Surat permohonan keempat-empatnya itu harus ditulis tangan. Tidak ada yang difotokopi teman-teman ya. Keempat-empatnya harus ditulis tangan, tidak ada yang difotokopi, tapi hanya satu yang ditempel materai. Yang tiganya itu tidak usah ditempel materai, cukup tanda tangan dan nama jelas saja. Kalau untuk KTP, KK, akte, ijazah itu, terus SKCK, pas foto, nah itu teman-teman sudah paham teman-teman ya. Ini di video kali ini kita hanya membahas tentang surat pernyataan, surat persetujuan, dan surat permohonan. Berkas-berkas berkas yang harus teman-teman isi dan harus teman-teman tanda tangani. Seperti surat persetujuan orang tua, itu siapa saja yang tanda tangan di situ. Surat keterangan belum pernah menikah, itu siapa saja yang bertanda tangan di situ. Nanti kita bahas secara tuntas di video ini teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut, untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Penerimaan Official. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembahasan. Ini yang pertama yang akan kita bahas adalah surat persetujuan orang tua wali. Surat persetujuan orang tua atau wali. Nah, ini yang bertanda tangan di bawah ini yang bertanda tangan yang pertama ini biodata yang pertama ini adalah biodata orang tua teman-teman ya. Biodata orang tua, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat. Terus hubungan keluarga dengan calon peserta tes, anak kandung. Terus biodata yang kedua ini biodata calon peserta tes teman-teman. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama lengkap teman-teman ya. Terus
tanda tangannya di sebelah kiri kertas itu tanda tangan orang tua. Ini tanda tangan orang tua. Di sebelah kanan kertas itu mengetahui kepala desa, lurah atau kepala desa tempat teman-teman tinggal. Ini mengetahui lurah atau kepala desa tempat teman-teman tinggal. Jadi dua tanda tangan, di sebelah kiri kertas itu tanda tangan orang tua, nama lengkap diketik. Ini sebelah kanan kertas itu tanda tangan mengetahui kepala desa atau lurah atau kepala desa. Ini surat persetujuan orang tua atau wali. Lanjut ke surat yang kedua, surat permohonan menjadi anggota Polri. Ini format sudah baku teman-teman ya. Dapat teman-teman download. Diisi biodata lengkap, nama, tempat tanggal lahir, agama, pendidikan, alamat, pekerjaan, diisi, dan ditempel materai, tanda tangan. Jadi untuk surat permohonan menjadi anggota Polri, itu teman-teman buat 4 buah atau rangkap 4. 1 ditempel materai, dan yang 3-nya tidak usah ditempel materai teman-teman. Itu info yang saya dapat teman-teman ya. Jadi untuk surat permohonan menjadi anggota Polri ini 1 ditempel materai, 3-nya tidak usah ditempel materai. Dan keseluruhannya keempat-empatnya itu harus ditulis tangan, tidak boleh difotokopi teman-teman ya. Tidak boleh teman-teman tulis dulu 1 baru teman-teman fotokopi yang 3-nya, tidak boleh. Keseluruhannya keempat-empatnya harus ditulis tangan. Oke. Kita lanjut lagi ke yang ketiga. Ini surat pernyataan belum pernah menikah. Ini surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, ini ada 2 contoh teman-teman ya. Ini contoh yang pertama. Ini nama biodata teman-teman lengkap. Formatnya sudah ada. Nah, ini untuk contoh tanda tangannya. Ini tanda tangan peserta tes, calon peserta tes yang menyatakan yang diberi materai ini tanda tangan peserta tes, calon peserta tes. Ini diberi materai. Jadi setelah teman-teman ketik, teman-teman tempel materai, lalu teman-teman fotokopi rangkap 3. Jadi 1 yang bermaterai asli, 1 yang 3 yang fotokopi. Nah, fotokopi, baru ke 4-nya ditandatangani. Jadi tanda tangannya tetap tanda tangan basah teman-teman ya. Terus mengetahui orang tua, ini orang tua, mengetahui orang tua, terus mengetahui lurah, camat, dan kepala KUA. Nah, ini lengkap nih teman-teman. Ini contoh yang pertama, mengetahui orang tua, lurah, camat, dan kepala KUA. Nah, untuk contoh yang kedua itu seperti ini teman-teman. Ini tanda tangan teman-teman, mengetahui orang tua, dan hanya mengetahui lurah atau kepala desa. Nah, kalau teman-teman seperti yang kedua ini, maka teman-teman wajib pergi minta legalisir di kantor urusan agama, di KUA kecamatan, atau di KUA, ya di KUA kecamatan teman-teman. Minta dilegalisir atau mengetahui kepala KUA kecamatan. Nah, cukup itu. Ini contoh yang kedua. Ini harus untuk KUA itu harus teman-teman ya, harus mengetahui KUA. Nah, untuk yang beragama lain itu biasanya kalau Nasrani itu di gereja, maka ini mengetahui gereja tempat dia beribadah. Nah, selain mengetahui lurah atau kepala desa, dia juga harus mengetahui atau dilegalisir di gereja tempat dia beribadah. Untuk yang beragama Hindu, Buddha, juga mengetahui di tempat mereka melangsungkan pernikahannya, teman-teman ya. Ini contoh surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, apabila tidak tercantumkan mengetahui KUA, maka teman-teman harus minta surat keterangan belum pernah menikah dari KUA. Ini contohnya ini teman-teman. Contohnya ini.
Surat keterangan belum pernah menikah dari KUA. Ini dari KUA urusan ini, kalau contoh ini kantor urusan agama Kecamatan Bunga Mas. Ini contohnya, teman-teman. Oke, itu surat keterangan surat pernyataan belum pernah menikah. Berikut kita masuk ke daftar riwayat hidup. Nah, ini daftar riwayat hidup. Diisi lengkap, teman-teman ya. Ini SD, nama, biodata, mata, ini diisi lengkap. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, apabila teman-teman pengalaman kerja diisi, prestasi-prestasi diisi. Ini berikut ini nama ayah kandung, nama ibu kandung. Kalau apa wali, itu nama wali. Kalau tidak menggunakan wali ya, maka teman-teman cukup tulis tidak ada. Ini daftar saudara, teman-teman. Saudara dari bapak, saudara dari ibu. Terus ini diisi. Nah, terus ditempel foto. Pas foto, teman-teman, dengan background yang telah ditentukan. Terus tanda tangan peserta, calon peserta tes, dan mengetahui lurah atau kepala desa. Di sebelah kanan kertas ini mengetahui lurah atau kepala desa. Ini untuk DRH, teman-teman ya, daftar riwayat hidup. Berikut surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Ini surat perjanjian ikatan dinas pertama. Yang pertama ini biodata. Terus. Nah, ini ditempel materai, fotokopi lengkap 3, dan ditandatangani. Diketik nama lengkap dan jelas, teman-teman. Ini surat perjanjian ikatan dinas pertama. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Terus kita lanjut ke surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Ini nama lengkap calon peserta tes. Terus ini ditandatangani oleh calon peserta tes. Ingat ya, tempel materai dulu baru difotokopi, terus baru ditandatangani. Tempel materai, fotokopi, tanda tangani. Ingat itu, teman-teman ya. Ini terus mengetahui lurah atau kepala desa, terus di bawahnya mengetahui camat. Ini, teman-teman ya, surat pernyataan tidak terikat oleh suatu perjanjian ikatan dinas. Ini tanda tangannya, tanda tangan peserta, tanda tangan mengetahui lurah atau kepala desa, mengetahui camat. Berikut kita masuk ke surat pernyataan orang tua atau wali. Ini surat pernyataan. Yang di atas tadi ada surat persetujuan. Ini surat pernyataan orang tua bahwa tidak akan meminta bantuan, tidak akan menjanjikan hadiah kepada panitia, tidak akan, dan memberikan berkas dan keterangan yang benar, teman-teman. Ini surat pernyataannya. Ini yang bertanda tangan ini, yang pertama ini adalah orang tua, biodata orang tua. Yang kedua ini adalah biodata calon peserta tes. Nah, berikut ditandatangani oleh yang bermaterai, ditandatangani oleh orang tua. Karena ini surat pernyataan orang tua, maka yang bermaterai ditandatangani oleh orang tua. Dan yang sebelah kanan ini calon siswa, calon peserta tes. Diketik nama lengkap, di bawahnya tanda tangan. Oke? Sampai di sini jelas. Apabila kurang jelas, bisa tanya di kolom komentar. Berikut surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan untuk tidak melakukan KKN, teman-teman ya. Ini diisi oleh calon peserta tes. Biodata calon peserta tes. Terus tanda tangannya yang bermaterai itu tanda tangan calon peserta tes. Yang sebelah kanan kertas itu mengetahui orang tua atau wali. Ketik nama lengkap, ketik nama lengkap. Oke. Ini surat pernyataan tidak melakukan KKN. Berikutnya, surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ini biodata calon peserta tes. Dan ini ditandatangani oleh calon peserta tes yang menyatakan, teman-teman ya. Jadi yang menyatakan ini peserta bahwa dia tidak ikut dalam paham-paham yang bertentangan dengan NKRI, teman-teman ya. Berikut surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Ini juga diisi oleh calon peserta tes, teman-teman ya. Nah, biodata calon peserta tes lengkap, terus ditandatangani oleh calon peserta tes, ditempel materai, teman-teman ya. Setiap surat pernyataan itu ditempel materai, teman-teman. Ini surat pernyataan tidak melanggar norma kesusilaan, norma sosial, norma hukum, teman-teman. Dibuat oleh calon peserta tes, ditandatangani oleh calon peserta tes, ditempel materai dulu, teman-teman ya. Berikut surat pernyataan sanggup tidak akan mengundurkan diri apabila dinyatakan lulus terpilih. Ini diisi oleh calon peserta tes. Diisi biodata lengkap calon peserta tes bahwa sanggup tidak akan mengundurkan diri pada saat dinyatakan lulus terpilih atau mengikuti pendidikan pembentukan. Jadi pada saat dinyatakan lulus terpilih dan pada saat mengikuti pendidikan, teman-teman sanggup untuk tidak mengundurkan diri. Ini surat pernyataannya. Nah, kalau untuk surat pernyataan sanggup untuk tidak mengundurkan diri ini, mengetahui orang tua, teman-teman ya, mengetahui orang tua atau wali. Nih, karena bersangkut paut dengan orang tua ini, teman-teman ya. Surat pernyataannya ditempel materai, yang bermaterai ditandatangani peserta, mengetahui orang tua atau wali. Berikut surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua fungsi kepolisian. Nah, ini teman-teman ya. Ini surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersedia ditugaskan pada semua fungsi kepolisian. Nah, ini teman-teman harus memiliki surat pernyataan ini. Karena, jadi kalau teman-teman ditempatkan dimanapun, teman-teman tidak bisa menolak lagi. Jangan cengeng. Nah, ini biodata lengkap, ini calon peserta ya, nama teman-teman, calon peserta tes atau calon siswa kepolisian, diisi biodata lengkap, ini poin-poinnya, dan ditandatangani oleh calon peserta, ditempel materai, teman-teman ya, ditempel materai. Nah, untuk mengetahui, ini tertulis mengetahui atas nama Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu. Ini sebenarnya mengetahui orang tua, teman-teman ya, orang tua atau wali. Mengetahui orang tua atau wali. Ini salah ini, teman-teman. Jadi, untuk mengetahuinya, mengetahui orang tua atau wali. Nah, sampai di sini, insya Allah teman-teman bisa paham, teman-teman ya, bisa mencerna dengan baik apa yang sudah saya jelaskan dari mulai surat persetujuan sampai surat pernyataan sanggup ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua fungsi kepolisian. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang surat pernyataan, surat persetujuan, dan surat permohonan ini. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang masih belum teman-teman pahami, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk disebarkan teman-teman ya, biar orang lain juga tahu tentang bagaimana cara mengisi surat pernyataan, surat permohonan, surat persetujuan ini. Jangan lupa juga untuk subscribe teman-teman, like, komen, agar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat dan keterangan yang jelas kepada teman-teman yang akan mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap berdoa, belajar, berlatih, hilangkan semua pikiran yang negatif, fokus untuk melaksanakan seleksi.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.